cari arti bahagia di jalanmu. Aku lalui segalanya, cintamu yang kuatkan hatiku tanpa harus ku pertanyakan. Cinta kepadamu, ikhlaskan hatiku. Hanya kaulah satu tempat ku curahkan segala doa. Tabahku, sabarku, pintaku padamu ya Allah. Cinta kepadamu, ikhlaskan hatiku. Ali, kok mau-moan sih dia nyuapin Syarifah? Ali sekarang udah berubah, Mbak. Bukan seperti Ali yang dulu. Syarifah udah merubah dia. Mereka nggak pernah menyalahi aku sedikit pun. Meskipun mereka tahu aku yang salah. Maafin mama anak-anakku. Mendingan sekarang lo pergi. Dan lo juga, John. Ada apa, Li? Aku cinta sama kamu, Syarifah. Dan aku pengen kamu menikah sama aku. Syarifah adalah anak kandung Gunawan di luar nikah. Dan dia akan mewarisi semua hartanya. Ini nggak mungkin. Ini nggak mungkin. Ali bangun sayang. Ali kamu kenapa? Ali bangun, Ali. Ali kamu bangun, Li. Aldo, Dona, kalian cepat telepon ke rumah sakit. Iya, Om. Om ada apa ini? Nggak apa-apa. Kalian tenang aja. Aldo sama Dona lagi telepon ke rumah sakit. Ali, Allah. Biar mampus tuh si Ali. Jadi apa nih rencana kita selanjutnya? Gue akan minta uang sama Yusuf. Gue akan peras dia habis-habisan. Kalau enggak, gue bakal bikin semua orang tahu kalau ternyata Syarifah itu adalah anak Om Gunawan di luar nikah. Gimana menurut lo? Excellent. Rencana lu emang bagus, Kay. Pinter juga lo. Kayla. Kamu tenang ya, Rifa. Ali pasti akan baik-baik aja. Dokter Dahlan pasti akan merawatnya dengan baik. Iya, Kak. Kakak nggak usah khawatir ya. Dona yakin Dokter Dahlan pasti bisa nyembuhin Kak Ali. Iya, Kak. Sekarang kita duduk aja ya. Mbak, aku mau ngomong sama Mbak. Kita ke lobi yuk. Surat ini yang kamu ambil di tangannya Ali, Suf. Aku yakin kalau Kayla yang ngasih itu ke Ali. Karena tadi aku ngelihat
dia menyelinap keluar dari ruangan sebelum Ali pingsan. Sepertinya sekarang udah saatnya kita kasih tahu ke Ali. Mungkin berat buat Ali, Aldo, dan Donna untuk mengetahui bahwa mereka adalah anak adopsi. Tapi ini semua demi kebaikan mereka. Tapi kita harus bicarakan matang-matang dulu soal ini sebelum kita ngasih tahu ke Ali, Aldo, dan Donna. Aku nggak mau ntar mereka shock dengernya. Kita nggak bisa nyimpan rahasia ini lebih lama lagi, Ma. Kita harus kasih tahu sebelum ada masalah lain terjadi. Mungkin Mbak perlu waktu untuk berpikir. Aku tinggal dulu ya, Mbak. Dokter, gimana keadaannya Ali? Tidak terlalu baik. Kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Tidak terlalu baik maksudnya? Gimana, Dok? Saya perlu bicara dengan Pak Yusuf sekarang. Bisa ikut ke ruang saya sebentar, Pak? Dokter, apa saya bisa nemuin Ali? Boleh, tapi jangan lama-lama ya. Mari, Pak Yusuf. Gimana aku bisa tunangan sama dia aku sendiri? Assalamualaikum, Ali. Waalaikumsalam. Aku lagi nggak mau diganggu, Syarifah. Tolong tinggalin aku sendiri. Syarifah. Ada apa, Ali? Aku mau kita membatalkan pertunangan kita. Kak Syarifah kenapa tuh? Nggak tahu. Aldo, Donna, kalian tolong nyusul Kak Syarifah ya. Mama mau bicara sebentar sama Kak Ali. Yaudah. Mama udah tahu tentang Syarifah. Kenapa Mama nggak ngasih tahu Ali, Ma? Mama hampir aja ngebiarin aku tunangan sama Syarifah. Syarifah itu ada Ali, Ma. Ali, kamu tenang, Ali. Ada sesuatu hal yang belum Mama kasih tahu ke kamu. Hal lain apa lagi sih, Ma? Pasti Kak Ali kasar lagi ya sama Kak Syarifah. Udah ya Kak, nggak usah dengerin kata-kata Kak Ali. Dona yakin kok, pasti Kak Ali lagi nggak enak badan. Iya, Kak. Aldo yakin kok. Kalau Kak Ali udah enakan, dia pasti bakalan nyesel banget. Udah ngomong kasar sama Kak Syarifah. Saya tahu apa yang Ali rasain. Dia pasti syok waktu tahu saya adalah anak dari ayahnya di luar nikah. Tapi ada satu hal yang saya tahu dan dia belum tahu. Udah ya Kak, jangan sedih lagi. Syarifah itu anak satu-satunya papa kamu. Cinta kepadamu. Sebenarnya kalau Mama bisa menyimpan rahasia ini, Mama mau simpan rahasia ini sampai Mama meninggal. Tapi masalahnya nggak mungkin. Kamu harus tahu. Ali harus tahu apa lagi sih, Ma? Ada apa yang sebenarnya? Ali, makanya Mama menyetujui pertunangan kamu sama Syarifah. Karena memang nggak ada masalah dengan itu, sayang. Gimana nggak ada masalah? Syarifah itu adik Ali, Ma.
Nggak mungkin Ali bisa tunangan sama Sarifah. Sarifah itu bukan adik kamu. Sarifah itu anak satu-satunya papa kamu. Maafin Mama Ali. Maafin kalau kamu harus tahu ini, sayang. Mama mengadopsi kamu dan adik-adik kamu dari panti asuhan. Mama dan Papa mengadopsi kalian setelah Mama dinyatakan sama dokter kalau Mama nggak bisa punya anak. Maafin Mama ya, Ali. Tapi kamu memang harus tahu semua ini. Ali, kamu nggak marah kan sama Mama? Ma, tolong tinggalin Ali sendiri, Ma. Tapi Ali... Ali mohon sama Mama. Biarin Ali sendiri dulu, Ma. Kondisi Ali semakin memburuk, Pak Yusuf. Kalau terus dibiarkan penyakitnya, bisa berubah menjadi gagal otak akut. Bisa-bisa Ali hilang ingatan. Apa solusinya, Dok? Solusinya Ali harus dioperasi. Apa harus dioperasi di Singapura? Anda beruntung, Pak Yusuf. Kebetulan Dr. Lee dari Rumah Sakit Internasional Singapura ada di sini. Dia menjadi dokter tamu Rumah Sakit Internasional Jakarta. Kapan dokter bisa menjadwalkan dengan Dr. Lee untuk mengoperasi Ali? Saya akan hubungi Dr. Lee secepatnya, Pak Yusuf. Supaya Ali bisa dikirim ke Rumah Sakit Internasional Jakarta. Kemungkinan saya satu tim dalam operasi itu. Terima kasih banyak, dokter. Saya akan memberitahukan berita gembira ini dengan keluarga saya yang lain. Saya permisi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baru bicara sama Ali. Sekarang Ali pasti lagi sedih banget setelah dia tahu semua ini. Ali pasti bisa menerima ini. Saya yakin kok, Mbak. Lagi pula kita ngelakuin ini kan untuk kebaikan dia. Ali pasti ngerti. Harusnya aku nggak peduli siapa aku sebenarnya. Yang lebih penting, aku harus mementingin masa depan aku. Gak baik kalau aku terus mikirin masa lalu aku. Ya Allah, Syarifah. Syarifah pasti sedih banget. Karena tadi aku udah ngusir dia dan ngebatalin pertunangan aku. Aku harus cari Syarifah. Ali, kamu mau kemana? Kamu kan belum sembuh. Ali harus ketemu sama Syarifah. Ali harus minta maaf sama Syarifah. Syarifah pasti sedih banget karena Ali udah ngebatalin pertunangan. Tapi kan kamu belum boleh turun di tempat tidur, sayang. Ali nggak peduli, Ma. Ali harus ketemu sama Syarifah sekarang. Biarin Ali pergi, Ma. Nggak bisa, Ali.
Kamu belum boleh jalan, kamu belum sembuh. Tolong Ali. Ali harus ketemu sama Syarifah. Ali, mendingan kamu tenangin dulu ya. Kamu balik ke kamar kamu ya sayang ya. Ali harus ngomong sama Syarifah. Astagfirullahaladzim. Ada apa tuh? Kak Ali kenapa, Kak? Kita lihat aja yuk, Kak. Syarifah, maafin aku ya. Maaf kalau tadi aku kasar sama kamu. Iya, saya ngerti kok. Kenapa tadi kamu seperti itu? Aku nggak jadi ngebatalin pertunangan kita, Syarifah. Om, tolong bawa Ali ke Singapura. Ali mau cepat sembuh. Karena Ali mau nikah sama Syarifah, Om. Kamu nggak perlu lagi ke Singapura, Ali. Karena dokter yang ada di Singapura lagi ada di sini. Lebih baik sekarang kamu banyak istirahat supaya kamu cepat sembuh. Karena besok kamu akan dipindahkan ke Rumah Sakit Internasional Jakarta untuk segera dioperasi. Alhamdulillah. Cinta kepadamu. Gimana dok operasinya? Alhamdulillah operasinya lancar. Dan sebentar lagi Ali akan sadar dari pembiusan. Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah. Alhamdulillah, saya senang sekali mendengarnya dok. Saya permisi dulu. Kalian tunggu di sini ya. Tunggu sampai Ali siuman. Ada yang harus saya lakuin sama Pak Burhan. Kamu nggak nungguin sampai Ali sadar, Suf? Enggak mbak, saya harus buru-buru. Majikan main embat, masa yang lewat. Waduh. Mi. Lihat, Mi. Apaan sih? Itu. Si Jontor sama si Kerempeng Wadon. Hendak kemari, Mi. Waduh. Cil, bahaya. Kita harus kasih tahu prajurit sekalian produser. Iya, Bimuna. Hah, prajurit disiapin, Cil. Ayo. Go. Prajurit! Prajurit. Bimuna semangka. Semangka. Jokoek, Sueb. Tuh, ada si Jontor sama Kelak Krempeng. Dia mau kemari, mau nyerang kita. Kita harus siaga, ya. Kita balas mereka semua. Kak, bagaimana kalau mereka kita kerjain? Nah, mereka kan udah jahat sama kita, ya kan? Iya, betul banget. Kan sekali-kali kita bisa balas dia. Emang itu maksud gua, Ih, emang mereka mau diapain? Muna takut Dek Munakib itu, biarin aja mereka dikerjain. Ingat gak kemarin, kita tuh hampir diserempet. Bagus aja kita selamat, kalau nggak kita jadi pepes. Tuh, udah pokoknya sekarang serahin aja sama kita. Kita ini kan pahlawan Kalibata, ya, harus memberantas kejahatan. Nah, kalian sebagai prajurit harus mendukung kita sebagai pahlawan Kalibata juga. Itu ya, itu ya. Iya, jangan lupa, Bolduser, Bimuna,
siapkan peluru. Ya, yang matang-matang. Ayo. Go. Let's go. Let's go. Kayaknya nggak ada orang tuh. Yuk. John, pintunya nggak dikunci. Yaudah, yuk masuk ya. Gembel, awas lu, jangan lari lu. Stop! Kalian dilarang masuk. Ini daerah bebas, makhluk halus. Wait, Saiton, Nirojim, kagak boleh masuk. Betul, amin. Ngapain? Lu mau ngapain kalian? Gue mau bikin martabak orang nih. Ini martabak orang. Combro rasake. Martabak orang. Awas lu. Wah? Awas, awas. Emang udah kena awas. Lu yang awas. Assalamualaikum. Anak-anak. Bimuna. Waalaikumsalam. Pak Yusuf pulang. Bentar. Om Yusuf baru pulang ya, Om? Iya, Tuan. Kalian lagi pada ngapain sih? Kok lantainya bisa kotor begitu? Kita pacaran. Kita pacaran. Apa sih lo? Ke kebun binatang. Apa sih? Om Yusuf. Kalian ngapain di sini? Beraninya kalian datang ke rumah saya setelah kalian buat keonaran di rumah saya. Kalian itu benar-benar gak tahu malu ya? Terserah Om mau bilang apa. Asal Om tahu ya, yang kita lakuin itu belum apa-apa, Om. Om ingat, kita berdua pegang rahasia Om. Dan kalau Om nggak mau itu terbongkar. Kenapa? Kalian mau coba peras saya sekarang? Tentu aja. Dan Om nggak punya pilihan lain selain nurutin kemauan kita. Kayla, kamu ini ternyata benar-benar masih anak-anak. Apa yang ada di dunia ini nggak semanis apa yang kamu bayangkan, Kayla. Silahkan kamu bilang ke siapa aja tentang rahasia keluarga saya. Karena itu udah bukan masalah lagi buat kami. Satu hal lagi, Kayla. Saya dan keluarga akan mengadakan satu perayaan lagi, yaitu pesta pernikahan Ali dan Syarifah. Ya, kami akan mengundang kalian berdua. Tentunya kalau kalian berdua mau datang. Tapi kalau kalian berdua nggak mau datang, saya nggak pernah ngerasa keberatan kalau kalian nggak datang. Jimmy, Mocil, Sueb, bawa mereka keluar. Siap, Komandan. Laksanakan Bang Bibir. Ayo, mulai. Ayo, Bang Bolu. Lepas roti bolu keluar dari atas. Pacaran. Buang sampah banyak tempatnya. Ayo. Motor-motor. Pulang aja. Lu berani-beraninya sama gua ya? Waduh, maaf, kita semua menyesal, sungguh. Kita tuh nggak sengaja, cuma bercanda ya. Iya, bercanda. Bercanda. Awas lo semua anak kampung, ha? Bercanda. Itu baru sengaja. Iya. Ini lo. Nggak sengaja. Lu lihat nih rencana lu, Kay. Gak ada yang berhasil sedikit pun. Seumur hidup gua nggak pernah dipermalukan seperti ini, Kay. Kok jadi marah-marah sama gue sih? Gua udah muak, Kay. Gua udah muak dengan semuanya. Sekarang gua udah malas ngikutin lu lagi, Kay. Terserah lu mau ngapain juga, terserah.
gua udah nggak mau peduli lagi sama bayi ini. Mulai sekarang, urus diri lu sendiri, Kay. Oke? Dan berikanlah kami kemudahan untuk setiap urusan kami. Dan lindungilah kami dari semua orang yang punya dendam terhadap kami. Hamba juga berdoa untuk Kayla dan Mas Joni. Berikanlah mereka taufik dan hidayat. Pintaku. Cinta kepadamu. Saya mau berterima kasih sama kalian semua karena sudah membantu mengusir Kayla dan Joni dari rumah ini. Saya berharap mereka tidak akan kembali lagi ke rumah ini dan mengganggu keluarga kita. Om Yusuf, gimana keadaan Kak Ali di rumah sakit? Ya. Alhamdulillah, sekarang Ali udah dioperasi dan dokter bilang keadaannya jauh lebih baik dari sebelumnya. Alhamdulillah. Berarti Pak, Mas Ali jadi kawin dong sama Non Sarifah. Insya Allah. Asik. Pak Om. Jadi kira-kira kapan dong Ali sama Rifa bisa pulang dari rumah sakit? Secepatnya. Kalian doain aja ya. Moga-moga semuanya berjalan dengan lancar. Amin. Om Yusuf, kita boleh nggak jumpa Ali di rumah sakit? Tapi kalian nggak usah repot-repot menjenguk Kak Ali ke rumah sakit. Biar Kak Ali menjenguk kalian. Boleh. Boleh. Cie, Kak Ali sama Kak Sarifah cecepe mulu nih. Iya nih, Kali jaim kalau ada kita. Coba kalau nggak ada kita, pasti Kali deket-deketin Kak Rifa terus kan? Tapi sayang, pasti Kak Ali belum pernah megang tangannya Kak Sarifah. Soalnya Kak Sarifah pasti bilang gini, maaf, bukan muhrim. Ali, kamu tenang aja. Sebentar lagi setelah Idul Fitri kalian berdua juga akan menikah. Cie. Nah, kalian tunggu di sini ya. Mama mau tebus obat dulu buat Kali ya. Iya, Ma. Kalian mau besok ke Ali ya? Iya Mbak. Biarin aja mereka masuk. Iya, kalian boleh masuk, tapi inget ya jangan berisik karena Kak Ali itu harus banyak istirahat. Iya, Tante. Gimana keadaan rumah Suf? Aman-aman aja kan? Iya Mbak. Tadi waktu saya pulang, ternyata di rumah ada Kayla dan Joni. Mau ngapain lagi mereka datang ke rumah kita, Suf? Biasa. Mereka mau bikin masalah lagi. Mereka mau memerah saya karena merasa tahu rahasia keluarga kita. Terus, kamu bilang apa sama mereka? Saya bilang, kalau rahasia itu udah bukan masalah lagi buat keluarga kita. Emang si Kayla perempuan sialan. Aku yakin, sebentar lagi dia akan menderita akibat perbuatannya sendiri. Kalian kenapa? Kok jalannya jinjit-jinjit gitu? Biar nggak berisik, Kak. Kata Tante Lina, kita nggak boleh berisik. Nggak apa-apa tahu. Kak Dona aja jalannya biasa. Maksud Mama, kalian tuh nggak boleh bercanda sampai ganggu istirahatnya Kak Ali. Oh, Kali cepet sembuh ya. Kita semua udah ngedoain Kali supaya cepet sembuh. Sebentar lagi Kali pasti keluar dari rumah sakit. Amin. Insya Allah. Kita nggak sabar deh. Pengen Kali biar keluar dari rumah sakit ini. Kalian kenapa sih? Kok senyum-senyum gitu? Soalnya kita kan pengen buru-buru ya Kak Sarifah jadi pengantin.
Kelihatannya Kela dan Joni nggak bisa ngelihat keluargaku hidup tenang. Selalu aja cari masalah. Tapi aku nggak akan tinggal diam. Aku harus kasih mereka pelajaran supaya mereka berhenti gangguin kebahagiaan anak-anakku. Selamanya. Saya udah yakin kalau saya akan ketemu kamu di sini, Kela. Tante Lina mau ngapain ke sini? Saya kesini cuma mau peringatin kamu. Mulai sekarang, kamu harus jaga sikap kamu. Saya nggak main-main ya. Saya bisa menghancurkan kamu kalau kamu masih berani mengganggu keluarga saya. Jadi tante mau ngancem saya? Kela, saya ini bukan Lina yang dulu ya. Saya udah berubah. Dan saya menyesal banget ya pernah bersekongkol sama anak seperti kamu. Saya akan menjaga keluarga saya dari orang-orang jahat seperti kamu. Permisi. Hah? Dasar tante gak tahu diri. Udah mandul. Lo gak akan pernah bisa ngapa-ngapain sama gue. Tapi gue yang akan ngancurin kehidupan lo dan keluarga Yusuf itu. Makasih ya semuanya. Karena udah doain Ali supaya cepat sembuh. Ali senang banget bisa kembali lagi ke rumah ini. Dan di kesempatan ini, saya juga ingin memberitahukan bahwa minggu depan kita akan mengadakan syukuran untuk merayakan pesta pertunangan Ali dan Syarifah sebagai pengganti pesta pertunangan yang tertunda kemarin. Gila, masa aku nggak punya uang lagi? Selain ini, ATM kosong, kredit card over limit. Sekarang gue udah nggak punya uang lagi. Masa gue harus ngejual kalung gue buat biaya hidup gue sehari-hari? Siap. Ini semua gara-gara orang-orang di keluarganya Yusuf. Terutama Ali dan Syarifah. Gue akan ngancurin mereka gimana pun caranya. Mereka harus ngerasain penderitaannya sama seperti yang gue alamin sekarang. Gue gak akan ngebiarin lo berdua hidup bahagia sampai kapanpun juga. Ya Allah, Alhamdulillah. Satu persatu dari masalah kami Engkau berikan jalan keluarnya. Dengan segala kerendahan. Hamba-Mu, ampunilah semua dosa-dosa hamba dan kami sekeluarga. Dan berikanlah kami kemudahan untuk setiap urusan kami. Dan lindungilah kami dari semua orang yang punya dendam terhadap kami. Hamba juga berdoa untuk Kela dan Mas Joni. Berikanlah mereka taufik dan hidayat. Supaya mereka terlepas dari semua rasa dendam terhadap kami, ya Allah. Terima kasih, ya Allah. Amin, ya Rabbal. Saudara Ali Gunawan. Ya, saya sendiri, Pak. Saudara harus ikut kami sekarang juga ke kantor polisi. Ini surat perintahnya. Atas tuduhan mencelakai saudari Kela sehingga dia kehilangan bayinya. Apa? Cinta kepadamu. Assalamualaikum, Bu. Sini ada pakaian muslim dan pakaian muslim dan muslimah. Hah, bangetan banget sih. Masa kalau segitu ditaruh murah? Hah, sayang aja gue lagi bokeh. Kalau enggak, toko itu bisa gue beli juga kali. Hah.
Ali, Syarifah, dan Tante Lina. Hah, ternyata mereka juga jadi nikah. Gue punya ide. Meskipun pulsa gue tinggal sedikit, yang penting gue bisa ngejebak mereka. Gue akan pura-pura baik dan pura-pura nyesel sama Ali, biar Ali mau ketemuan sama gue. Halo, mau ngapain lagi lo telepon gue, Ke? Al, tolong dengerin gue dulu. Kemarin gue nyesel banget udah nyakitin lo sama Syarifah. Makanya sekarang gue minta maaf sama lo. Karena mungkin gue bakal nyusul bokap sama nyokap gue ke luar negeri. Tapi sebelum itu, gue pengen ketemuan sama lo untuk terakhir kalinya, Al. Gue janji, gue gak akan gangguin lo sama keluarga lo lagi. Please, Al. Gue mohon. Gue pengen minta maaf secara langsung sama lo. Lo mau kan ketemuan sama gue? Oke. Lo mau gue ketemu sama lo di mana? Kebetulan sekarang gue lagi di mall. Dan kebetulan gue lihat lo sekarang. Gue tungguin lo di eskalator lantai 2 ya, Al. Ya udah. Lo tunggu aja di situ, bentar lagi gue kesana. Iya. Thanks ya, Al. Dah. Syarifah, Mama, Ali mau keluar sebentar ya. Ali mau ketemu sama orang. Mau ketemu siapa? Terus di mana? Temen Ali, mah. Dekat dari sini kok. Nggak lama, mah. Ya udah, hati-hati ya. Assalamualaikum. Kita lihat lagi. Ada apa, Ke? Ngapain lo nyuruh gue datang sini? Lo belum puas juga udah ngancurin keluarga gue. Makasih ya, Al. Lo udah mau nemuin gue lagi. Padahal gue udah berbuat salah sama lo, Al. Al, gue mau minta maaf sama lo. Sebenarnya semua yang gue lakuin ini karena gue cinta sama lo. Oke, udahlah. Gue tahu kok, Ke. Kalau semua itu cuma basa-basi, omong kosong. Kalau lo benar-benar cinta sama gue, Ke, lo nggak akan ngebiarin jatuh ke pelukannya Joni. Kalau orang ngomong suka sama seseorang, Ke, dia nggak akan ngebiarin dirinya jatuh ke pelukan orang lain. Dengar, Ke, lo itu bukan cewek yang baik-baik. Udah banyak siasatnya buat ngejebak gue. Ke, gue datang ke sini. Gue cuma pengen bilang, tolong jauhin keluarga gue. Berani-beraninya dia memperlakukan gue kayak gini. Awas lo, Al. Gue bakal kasih lo pelajaran. Kira! Tolong! Tolong! Pak, tolongin, Pak! Ayo, bantuin! Ayo, cepat! Bantuin! Angkat, ayo! Kira! Al, tadi kamu habis ketemu sama siapa sih? Ali, tadi kamu habis ketemu sama siapa? Bukan siapa-siapa kok, Mah. Cuma teman. Itu juga nggak penting kok. Li, tadi kamu dengar nggak? Ada suara ribut-ribut di dalam mall. Kayaknya ada kecelakaan deh. Li? Ali? Iya. Tadi aku juga sempat dengar sih, tapi aku nggak tahu siapa yang kecelakaan. Kasian ya. Padahal sebentar lagi lebaran. Malah kena musibah. Aduh kamu Rifa, semuanya kamu perhatiin. Mendingan sekarang kamu doain aja, mudah-mudahan yang kecelakaan nggak apa-apa ya. Iya, Tante.
Selamat siang. Selamat siang. Ada perlu apa bapak-bapak datang ke rumah saya? Apa benar ini kediaman Ali Gunawan? Betul sekali, Pak. Nah, ada perlu apa, Pak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini ada apa, Om? Bapak-bapak ini mencari kamu, Ali. Saudara Ali Gunawan. Ya, saya sendiri, Pak. Saudara harus ikut kami sekarang juga ke kantor polisi. Ini surat perintahnya. Atas tuduhan mencelakai saudari Kayla sehingga dia kehilangan bayinya. Apa? cinta kepadamu. Kenapa sih dia nggak kapok-kapok cari masalah di keluarga ini? Kayaknya aku mesti kasih pelajaran sama tuh perempuan. Li, ini saya bawain kamu sajadah, sarung, supaya kamu bisa sholat di sini. Ali dan yang lainnya itu kan bukan anak tante. Apalagi Syarifah. Dia itu anak haram Om Gunawan. Suami tante. Hidup tante sekarang benar-benar hancur. Kepadamu ikhlaskan hatiku, hanya kaulah satu tempat ku curahkan segala